Troopers, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu luar biasa karena kali ini IHSG telah menduduki posisi yang cukup signifikan di mana mengalami kenaikan lebih dari 10% di bulan November. Apalagi saat bulan Oktober juga merah, akhirnya tahun ini Novembernya pun ikut merah dan kenaikan yang cukup signifikan karena berbagai sentimen positif yang melanda Indonesia. Kembali lagi bersama saya Bernardus Wijaya di acara C-Talks atau C-Level Talks, di mana pada malam hari ini kita akan membahas terkait tentang kondisi perusahaan FMCG terkait di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan seluruh belahan dunia. Akan tapi sebelum kita pada malam hari ini langsung akan berdiskusi dengan CSO atau Chief Strategist Officer dari Konimex Group, yaitu Edward Yusuf. Pada malam hari ini saya akan memberikan market outlook terkait tentang kondisi IHSG di hari ini dan prediksi IHSG di hari berikutnya. Saya akan share screen saya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa hari ini IHSG mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu sebesar 0,854%, meningkat menjadi angka 5.701 poin atau meningkat 48 poin dari hari sebelumnya. Dan tentu saja hari ini kita juga bisa melihat bahwa IHSG kali ini akan menguji resisten selanjutnya, yaitu di angka 5.716. Dan tentu saja angka 5.716 ini akan sangat krusial karena akan menentukan apakah IHSG ini akan masuk ke bullish pattern-nya dalam jangka panjang atau tidak. Karena tentu saja ini merupakan titik di mana IHSG sempat mengalami reversal sebelum mengalami penurunan dalam. Dan akhirnya jika IHSG bisa bangkit melewati resistance 5.716, tentu saja ini menjadi berita positif buat kita semua, di mana IHSG bisa bangkit setelah pasca COVID-19 hanya dalam jangka waktu yang pendek, yaitu 6 bulan. Bangkit dari antara angka 3.900 dan saat ini udah mencapai angka 5.700. Tetapi tentu saja kali ini kita perlu juga memperhatikan sentimen terkait tentang COVID-19 yang terus meningkat di Amerika Serikat sana, bahkan telah mencetak rekor lebih dari 150.000 penderita baru dalam satu hari. Dan juga kita bisa melihat bahwa di Indonesia saat ini COVID-19-nya juga bergerak masih di antara range 4.000 sampai 5.000. Tentu saja ini menjadi sentimen yang perlu kita perhatikan terkait tentang IHSG dan juga COVID-19 dan pengaruhnya terhadap IHSG. Dan tentu saja buat malam hari ini, buat 5 penanya yang terkait tentang menguak industri FMCG di tengah COVID-19, kita akan mendapatkan masker dari Chuan Troopers dan ada hadiahnya berupa hand sanitizer yang dibungkus di dalam kotak berjudul Stock Wars. Dan buat rekan-rekan sekalian yang belum buka rekening Sukor, bisa buka di e-form.sukorsekuritas.com yang saya akan pin message di sini, di mana teman-teman akan masuk grup Telegram, di mana grup ini akan saling menguatkan satu sama lain dan memberikan stock idea dan juga berita-berita update tentang market. Di mana grup ini kali ini udah hampir mencapai 5.000 member dan tentu saja grup ini menawarkan privilege yang luar biasa, di mana teman-teman hanya menjadi member Sukor Sekuritas, teman-teman boleh masuk ke grup Sukor Chuan Troopers Channel. Dan kita memberikan banyak rekomendasi saham di sini dan bisa diskusi satu sama lain. Nah, selain itu saya juga memberikan update beberapa emiten rekomendasi dari Sukor Sekuritas di Sukor Chuan Troopers Channel. Yang pertama adalah MNCN, yang merupakan rekomendasi utama dari Sukor Sekuritas yang telah kita rekomendasikan beberapa saat waktu lalu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa MNCN waktu itu sempat break dengan pola inverted head and shoulders di sini di angka 820, dan di angka 820 ini kita rekomendasikan buy, dan akhirnya saat ini MNCN udah tembus resistennya yang tinggi di sini yaitu di angka 1035, dan hari ini dia 2 hari berturut-turut dia mencetak hampir full candle untuk MNCN dan net buy-nya masih cukup besar, dan resisten selanjutnya adalah di angka 1150 yang perlu kita perhatikan untuk MNCN. Dan kita juga akan menunggu-nunggu terkait tentang 2 emiten consumer goods yang cukup menarik, yaitu ICBP dan juga INDF, di mana masih belum mengeluarkan laporan keuangannya hingga saat ini. Dan ICBP masih bergerak, belum breakout di angka 10.500. Dia masih retrace, kita masih menunggu laporan keuangannya, mudah-mudahan bagus sehingga dia bisa breakout, dan juga INDF. Nah,
INDF juga masih bergerak di level dekat supportnya dan resistennya ada di angka sekitar 7.900. Nah, that's why malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget buat teman-teman semua, yaitu Edward Yusuf selaku Chief Strategist Officer dari Konimax Group. Dan tentu saja ini bisa membuka mata kita bagaimana peluang industri consumer goods di kuartal 3 kemarin dan juga di kuartal 4, sehingga kita bisa melihat bagaimana ini performa dari beberapa emiten consumer goods yang ada di pasaran juga. Oleh karena itu tidak berlama-lama kita akan langsung sampaikan atau langsung kita undang Chief Strategist Officer dari Konimax Group, yaitu Edward Yusuf. Nah, kita lihat di sini Edward Yusuf. Edward Yusuf masih belum join, saya akan invite dia sebentar. Wait a minute. Nah, kemudian saya juga akan bahas terkait beberapa emiten lainnya juga yang masih menarik lagi, yang ada di IHSG. Salah satunya adalah emiten terkait tentang coal, di mana coal di musim dingin seperti kita ketahui, demand dari China akan naik. Dan tentu saja ada berita bagus juga yang saya sampaikan berkali-kali ke teman-teman cuan troopers, bahwa China sedang mensuspend pembelian batu bara dari Australia, sehingga ini peluang yang cukup menarik buat perusahaan-perusahaan batu bara Indonesia untuk kembali meroket. Dan salah satunya yang masih belum begitu meroket adalah perusahaan UNTR yang merupakan penjualan alat berat, kemudian penyewaan atau jasa kontraktor, serta dia memiliki coal mining juga. Nah, kita bisa lihat untuk UNTR, kita bisa melihat dia udah berhasil menembus MA50-nya. Ya, ini di 22215 dan target selanjutnya adalah di 24.000 di sini dan juga 24.500. Dan selanjutnya emiten-emiten yang udah breakout ada PTBA yang juga melakukan rekomendasi dari support cuan troopers dan juga Adro. Jadi kita bisa lihat PTBA udah breakout di titiknya di 2190 dan juga ada tadi Adro, di mana Adro ini udah breakout dari fase sideways panjangnya di angka 1260. Sehingga kita bisa melihat bahwa kedua emiten batubara ini cukup menarik, sehingga bisa teman-teman simak dari para cuan troopers. Nah, saya akan lihat apakah Edward Yusuf sudah masuk ke sini. Kita cek. Oke, beliau masih dalam meeting, sepertinya beliau udah akan hadir segeranya. Bentar, ini udah masuk nih. Masuk IG Live Sukor. Jadi malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang menarik, yaitu CSO atau Chief Strategist Officer dari Konimax, yaitu Edward Yusuf, di mana dia akan memberitakan terkait tentang potensi industri consumer goods atau FMCG di kuartal 3 dan kuartal 4 2020, serta kita bisa akan mirroring lah terkait tentang beberapa sektor consumer goods lainnya yang ada di market. Dan juga kita juga penasaran nih terkait tentang Konimax, akankah dia akan go public atau enggak, karena tentunya ini merupakan emiten yang cukup terkenal dan menarik, market cap-nya bisa diperkirakan cukup besar, sehingga cuan troopers jangan lupa buka rekening di Sukor ya, supaya nanti waktu misalnya dia mau IPO bisa book building bareng Sukor. Nah, kita langsung yaitu CSO dari Konimax Group, yaitu Edward Yusuf. Kita undang beliau. Halo Edward. Saya invite lagi. Tolong di accept ya bro ya. Oke, halo Bro Edward. Di sini masih belum muncul Bro Edward. Saya pencet sekali lagi Bro Edward. Halo. Atau mungkin Bro Edward bisa matikan dulu PC-nya.
HP-nya, lalu login lagi. Coba keluar masuk lagi. Mohon maaf ada kesalahan teknis ya teman-teman Cuan Troopers. Udah muncul beliau? Udah muncul teman-teman Edward Yusuf? Belum ya? Kita akan tunggu beliau. Sudah nampak tadi ya? Oke, kita panggil sekali lagi. Mungkin sinyalnya kurang kuat. Kita lihat. Silakan. Halo. Nah, halo Bro Edward, apa Halo. kabar? Baik, Benar, apa kabar? Luar biasa baik. Mungkin bisa dilepas maskernya karena di sini kan Iya, kita virtual, jadi kita bisa melihat wajah lebih jelas satu sama lain. Apa kabar Bro Solo? Ya, baik-baiklah. Benar, apa kabar? Keluarganya Baik, sehat? Jakarta aman, sehat selalu. Nah, Aman ya? aman banget. Nah, gini bro, jadi teman-teman Cuan Troopers ini penasaran dengan perusahaan Konimax. Yang tentu saja perusahaan ini sudah cukup terkenal dari zaman dahulu kala, tetapi belum listing. Dan banyak orang mengira perusahaan Konimax ini merupakan perusahaan obat-obatan atau farmasi. Ternyata dia itu lebih merupakan ke perusahaan consumer goods. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan terkait industri FMCG, mungkin Bro Edward bisa kenalin dulu tentang perusahaan Konimax. Silahkan. Oke, kalau Konimax Group, Konimax di bidang kita di manufacturing, memang kita dikenal ya secara historis kan memang start awalnya dari produksi obat-obatan ya, Yes. pharmaceutical. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita melakukan beberapa diversification ke subsektor di consumer goods, termasuk ada makanan, ya, biskuit, confectionery, beverage, vitamin, suplemen, personal care, produk nutrisi dan alat kesehatan, serta kita mendirikan perusahaan distribusi kita sendiri. Nah, jadi memang identitas kita di luar kan dikenal sebagai pharmaceutical banget, tapi mungkin ke depan ini kita mau leveling portfolio kita dan juga identitas kita lah, gitu. Oke, jadi kedepannya walaupun awal mulanya perusahaan berdiri sebagai perusahaan farmasi, tapi kedepannya akan dicanangkan sebagai perusahaan FMCG. Sehingga topik hari ini cukup tepat ya bro ya, terkait tentang bagaimana kita menguak perusahaan-perusahaan FMCG di tengah kondisi COVID-19. Bagaimana penjualannya dan segala macamnya nanti kita akan bahas di topik hari ini, stok spesial bersama CSO dari Konimax Group yaitu Edward Yusuf. Dan buat 5 penanya nanti di Q&A, teman-teman akan mendapatkan masker dari Stockwars atau Sekuritas dan juga ada hand sanitizer. Oke bro, ini udah ada beberapa pertanyaan yang kita simpan buat Bro Edward. Nah bro, dari sudut pandang Bro Edward, saat ini kita mengalami kondisi yang lumayan ekstrim ya dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu COVID-19. Di mana ini kondisinya terakhir terjadi adalah 100 tahun lalu, yaitu Spanish flu. Nah, bagaimana kondisi perusahaan FMCG saat ini di tahun 2020, di mana banyak tantangan terkait COVID-19? Dan bagaimana pula tantangan dan strategi untuk tahun 2020? Silakan. Oke, ini pertama-tama FMCG atau consumer goods itu kan kategori yang sangat luas ya. Yes. Di dalamnya ada subsektor, subkategori makanan, minuman, peralatan rumah tangga, personal care, serta obat-obatan. Itu semua di dalam kategori consumer goods. Okay. Tapi ya di dalam kondisi sekarang pun masing-masing industri mempunyai tantangannya sendiri. Memang kecenderungan sektor FMCG mempunyai stability yang lebih dibanding sektor lainnya. Contohnya seperti dibanding komoditi atau banking atau properti. Di masa-masa krisis memang bisnis consumer goods manufacturing cenderung lebih stabil lah. Gitu. Ya, tapi
tapi secara menyeluruh di consumer goods ini memang consumption ini memang ada penurunan mulai dari Q2 tahun ini. Kita mungkin ada beberapa emiten atau termasuk ya perusahaan seperti kita di Konimex kan memiliki entity atau portfolio produk yang relevan terhadap kebutuhan di pandemik sekarang ini, kebutuhan konsumen sekarang ya, contohnya ada produk-produk yang vitamin, sanitizer, suplemen, ya itu bisa menjadi source of revenue dan source of growth yang cukup bisa diandalkan di masa-masa sekarang. Gitu. Tapi kita walaupun secara produk kita mempunyai produk fit yang cocok terhadap kondisi sekarang, itu tidak melepaskan player-player dalam sisi operasionalnya. Dalam arti resiko munculnya klaster COVID di pabrik, di kantor itu kan masih ada resiko itu. Ya kan? Itu kan bisa mengganggu dari sisi produktivitas operasional seperti biasanya. Oke, jadi sebenarnya kalau dari sisi demand sendiri relatif lebih stabil ya consumer goods ya, karena walaupun krisis segala macam tetap butuh makanan, minuman dan lain sebagainya, bahkan sekarang butuh namanya multivitamin ya bro ya. Jadi untuk dari sisi demand dari masyarakat permintaan itu tetap ada terus, walaupun daya beli masyarakat menurun, begitu bro? Ada, tapi kita kalau ngomong consumer goods kan mesti berbicara di level kategorinya. Contoh kalau di kategori beverage kan tahun ini memang lumayan suffer gitu. Minusnya sampai double digit di kategori itu. Terus di kategori makanan juga bisa secara total di industri juga minus. Tapi obat cenderung stagnan. Tapi kalau di multivitamin, suplemen itu memang yang paling bullish lah di kategori consumer goods gitu. Jadi kita tergantung ini ya, tergantung kategorinya. Tergantung kategorinya. Iya, tergantung kategorinya. Ada emiten misalnya yang ya Bena tahu ya, DVA misalnya, kan? Atau seperti kita atau KLBF gitu mempunyai portfolio ragam produk vitamin yang banyak, tapi ya pemain-pemain seperti kita kan nggak terlepas seperti yang saya bilang tadi, resiko operasional. Jadi kluster COVID gitu. Jadi makanya protokol kesehatan dan tindakan-tindakan preventif yang bisa harus di-enforce dengan baik dan berjalan dengan baik gitu. Oke, jadi seperti bro sampaikan ya, tantangannya adalah terkait tentang kemungkinan terjadi kluster COVID di pabrik-pabrik ya bro ya. Seperti kita bisa lihat HMSP sempat ada kluster COVID sehingga harga sahamnya juga jeblok karena takut akan kapasitas produksi dari HMSP, dan beberapa perusahaan lainnya yang sempat mengalami ada kluster COVID di kantornya, pabriknya berhenti produksi dan itu mengaruhi production ya bro ya. Jadi tentu saja itu bisa menghambat supply ke klien atau customer terkait tentang hal itu, sehingga protokol produktivitas mengganggu produktivitas ya, sehingga bisa mengganggu produksi juga nggak bro dalam hal ini? Pastinya mengganggu. Semua player di sini kan ya pasti ada gangguan lah dari sisi produktivitas, karena kan kita juga enforce protokol kesehatan di level produksi yang ya demi keamanan ya nggak apa-apa, tapi kan itu mengganggu produktivitas sedikit lah gitu. Oke, jadi betul setiap perusahaan FMCG ya terutama harus menerapkan protokol kesehatan di pabrik-pabrik ya dan juga di kantor untuk menghindari adanya terganggunya produktivitas, seperti itu bro ya. Betul ya. Oke, nah kalau protokol kesehatan sendiri diterapkan tidak di Konimex Group dalam melakukan aktivitas produksinya? Ya pasti di level produksi, di level kantor kita lakukan dan kita melakukan, kita ingatkan lah terus menerus, dan protokol ini kita coba adjust over time bagaimana bisa lebih akomodir untuk keperluan operasional tapi tetap bisa aman juga. Pastilah itu ya, karena kan kita perusahaan good ya kan, consumer healthcare pasti harus mengenforce
protokol itu dengan baik, ya kan? Setting example. Yes. Agree. Dan juga kalau kasus COVID-19 di Solo bagaimana? Semua pabriknya di Solo ya untuk PT Konimex Group saat ini? Kita ada di Solo dan ada di Jakarta juga, tapi hub-nya kan ada di Solo nih. Kalau mengenai kasus COVID, ya terakhir-terakhir ini saya lihat data memang di Jawa Tengah agak lumayan parah ya, gitu. Agak lumayan parah. Jadi mungkin kita juga susah. Saya pribadi juga sulit kalau melihat data-data yang disajikan gitu. Tapi kita kan sebenarnya nggak tahu gitu loh. True number of casesnya itu ada berapa. Nah, yang penting protokol itu tetap dilaksanakan sama secara pribadi saya menjaga lah gitu kan ya. Oke, mantap banget. Nah, tadi kita berbicara mengenai kasus terkait tentang COVID-19 yang kecenderungannya sejak libur panjang kemarin sempat mengalami penurunan ya, tapi kita mulai beranjak ke angka 4.000 sampai 5.000. Tetapi berdasarkan data BPS, ini sangat uh, bagus resultnya, di mana dari Q3 dibanding dengan Q2 pertumbuhan GDP sebesar 5,05%. Walau secara year on year tahun ini masih sekitar minus 3,09%. Dan diproyeksikan di kuartal 4 ini berdasarkan pernyataan dari Gubernur BI, kuartal 4 ini kemungkinan besar GDP kita year on year akan positif. Nah, bagaimana dampak terkait peningkatan GDP ini dan kemungkinan positif di Q4 ini terhadap industri FMCG itu sendiri? Oke, saya sih lumayan ya bahwa Q4 ini akan lebih baik daripada Q3 dan mungkin tahun depan pun akan walaupun mungkin masih minus tapi bisa lebih baik loh. Q4, Q1, Q2 tahun depan. Tapi kan kita kan berbicara tadi Bernard ngomong ramalan ya, ini kan masih berupa forecast. Gitu. Jadi kalau kita sebagai player di real sector agak sulit untuk bergantung pada ini forecast seperti itu gitu. Ya. Agak sulit. Khususnya di FMCG kan di masa new normal ini kan trading secara perlahan bisa kembali normal. Kita merasakan itu dan juga di era new normal ini kan orang-orang kembali keluar lagi, mobility dan foot traffic juga balik lagi. Jadi pasarnya pick up dari pasar ini secara perlahan terasa. Oke. Jadi udah mulai berasa ya pick up-nya ya. Ya. Oke, good. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kabar baik buat industri consumer goods dan FMCG terutama ya. Mudah-mudahan dengan adanya daya beli masyarakat yang meningkat dengan hal ini, pembelian terhadap produk-produk FMCG dan consumer goods juga akan meningkat, termasuk dari Konimex Group juga. Nah, nanti buat rekan-rekan yang ingin bertanya, jangan tanya di komen ya, takutnya ketutup. Nanti bisa tanya di Q&A supaya pertanyaan, 5 pertanyaan terjawab, nanti akan kita berikan hadiah berupa masker dari Sukor Sekuritas. Nah, Bro Edward, sekarang kita beralih ke iklim investasi nih. Nah, kita melihat bahwa Joe Biden telah memenangi pertarungan yang cukup sengit di pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 2020 ini. Dan dengan menangnya Joe Biden ini diperkirakan investasi akan banyak mengalir dari luar negeri, terutama ke emerging market. Dan salah satunya yang sangat positif adalah Indonesia. Nah, bagaimana dampak terhadap sektor FMCG dari sisi investasi asing yang datang ke Indonesia? Oke, in general dengan terpilihnya Presiden Biden ini market menyambut baik ya. Market menyambut baik karena beliau dinilai lebih predictable, semacam ada certainty level yang lebih tinggi dan secara track record kan juga dia tidak terlalu menimbulkan gejolak geopolitical landscape yang luar biasa gitu, ya kan. Jadi basically market lebih suka adanya certainty. Saya kira kalau dengan terpilihnya Biden dan benefit yang kita dapatkan, mungkin ini lebih kaitannya sama
investment ya di equity market yang hubungannya di level di emiten FMCG. Kalau di Oke. level operasional, saya kira tidak ada dampak yang direct gitu. Mungkin indirect efeknya ada, tapi secara direct tidak terlalu terasa. Yang lebih terasa adalah dampak di aliran dana asing yang tadi Bernard ngomong ke negara-negara emerging market, kan? Dan dia apa ya? Ada rencana memperbesar stimulus fiskal, kan? Dan dengan terpilihnya beliau kan juga banyak mata uang di ya domestik dan berbagai country lainnya kan juga menguat gitu. Nah ini semua men-trigger apa aliran dana ke domestik ekonomi itu lebih besar lagi, dan oleh karena itu sentimen positif berbagai aset kelas di Indonesia ini menjadi positif, obligasi, saham, semuanya. Oke, jadi kalau secara operasional dampaknya kurang berasa, tapi betul dampak itu akan berasa ke capital market ya, baik itu equity maupun bond market di Indonesia. Iya, mungkin benefitnya berupa indirect benefit, tapi kalau direct benefitnya ya lebih ke yang terasa, yang bisa terasa dalam jangka waktu dekat adalah di investment ya, di investment. Oke, lebih ke investmentnya ya. Oke, nah tadi kan kita berbicara mengenai impact aliran dana dari asing ke Indonesia. Lalu kalau dampak Omnibus Law gimana nih Bro Edward? Karena kita melihat bahwa di Oktober lalu Omnibus Law baru saja disahkan di Indonesia. Dan banyak investor baik asing maupun lokal menyambut baik mengenai hal ini. Dikarenakan banyak kebijakan yang menguntungkan banyak perusahaan dan juga emiten. Yang menyebabkan iklim investasi Indonesia lebih kondusif. Nah bagaimana pandangan Bro Edward terhadap Omnibus Law ini dan dampak terhadap industri FMCG itu seperti apa? Oke, kalau dari saya lihatnya ada dua hal ya yang bisa menjadi benefit, itu yang terkait simplification dari perizinan industri dan juga undang-undang cipta kerjanya. Tapi saya kira gini, undang-undang cipta kerja ini yang Omnibus Law kan saya kira tujuan utamanya untuk menarik perhatian investor asing untuk berinvestasi di Indonesia dan menjadikan Indonesia destinasi investasi yang menarik lah untuk mereka. Ya kan? Karena selama ini di Southeast Asia kan sepertinya yang menjadi manufacturing hub kan berada di Vietnam. Ya kan? Betul. Banyak perusahaan yang dulunya di China juga set up pabrik di Vietnam, makanya kita melihat pertumbuhan industrinya di Vietnam sangat boleh, dan juga Thailand. Saya kira dengan adanya Omnibus Law ini kan udah waktunya lah Indonesia menjadi manufacturing hub diri secara regional. Nah, yang kedua tadi kan kaitannya dengan perizinan industri. Menurut saya perizinan industri bagus ya, ada disimplify. Tapi itu tidak mengeliminasi kesulitan mendapatkan perizinan di level operasional maupun teknis. Ya kan, gitu. Jadi perizinan secara industri tidak cukup. Kan di masing-masing sektor mempunyai izin-izin operasional, izin teknis yang perlu dipenuhi gitu. Oke, Ya, jadi kan? seperti contohnya kalau di farmasi itu kayak BPOM dan lain sebagainya, seperti itu yang lebih teknis. Iya, kan kita juga harus melalui perizinan dengan BPOM, izin produksi, izin edar, segala itu kan sebenarnya masih sama aja gitu. Oke, jadi perizinannya saat ini masih sebenarnya di level industri ya, belum sampai ke level produk secara mendetail seperti itu. Ya. Oke, nah tapi tetap saja dengan adanya Omnibus Law ini diharapkan Indonesia bisa menjadi manufacturing hub, karena selama ini kan di Vietnam ya, karena di sana biaya untuk produksi investasi lebih murah daripada Indonesia. Dan dengan adanya Omnibus Law Indonesia diharapkan iklim investasi Indonesia akan meningkat sehingga arah investasi terutama dari asing bisa mengalir dari emerging marketnya seperti Vietnam bisa ke Indonesia, sehingga Indonesia betul-betul bisa menjadi manufacturing hub
buat seluruh dunia. Dan ini yang menjadi catatan penting nih buat para investor di sini. Jadi Ya, inilah dampak baiknya dari Omnibus Law. Seperti itu. saya kira ini ya, dan kemarin kan dengan ada tensi geopolitikal antara US dan China dan perang dagang yang terjadi antara kedua negara itu kan sebenarnya Indonesia menanti-nanti benefitnya gitu, yaitu Betul. potensi untuk manufacturer atau industri berrelokasi ke region lain lah, salah satunya Indonesia gitu. Tapi kan player-player ini pun kan juga melihat Terus mohon maaf terputus tadi terkait tentang perbincangan kita bersama dengan CSO dari Konimax Group, yaitu Edward Yusuf. Dan kali ini kita akan membahas lanjutannya, yakni terkait tentang pertanyaan terakhir terkait tentang Omnibus Law yang ditunggu-tunggu oleh para rekan-rekan sekalian. Dan juga selanjutnya ada terkait tentang trade war antara China dan juga Amerika Serikat dan bagaimana pengaruhnya terhadap emerging market di Indonesia. Nah, sambungannya terkait tentang China dan Amerika dan dampaknya terhadap Indonesia. Selamat malam, John Troopers. Kita kembali lagi dengan saya Berades Wijaya dan kita akan menyambung perbincangan kita dengan Bro Edward Yusuf. Dan kali ini kita akan membahas terkait tentang sentimen antara US dan juga China. Yang tentu saja antara US dan China ini jika mereka panas, tentu saja ini akan menguntungkan berbagai negara lainnya sebagai alternatif dari China, terutama jika kita ingin ekspor ke Amerika. Salah satunya adalah negara emerging market atau berkembang seperti Indonesia. Lalu bagaimana peluangnya? Kita akan simak langsung bersama dengan Bro Edward Yusuf. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa langsung pencet ke tombol Q&A. Karena tadi udah terhapus semua, jadi teman-teman bisa join ulang. halo. Oke bro, mohon maaf Keputus terputus ya. nih. Iya ya. Kayaknya keputus dari from your side ya. Kayaknya from my side ya. Oke. Kayaknya. Iya. Biasanya bagus nih sinyal, sorry nih bro. Oke, Iya. silahkan bro, kita lanjutin. Oke. Tadi saya mengatakan tensi yang apa? Tadi kan ada gejolak geopolitikal antara US dan China dan perang dagang yang terjadi itu kan Indonesia menanti-nanti ini benefit dari relokasi pabrik, relokasi industri yang di China, Indonesia. Tapi kan mereka pun sebagai player melihat ya destinasi yang akan direlokasikan itu seperti apa, seberapa friendly regulatory landscape-nya dan seberapa mudah untuk relokasi dari perizinan dan operasionalnya lah. Gitu. Makanya saya kira Omnibus Law ya, bisa partly menjawab itu. Oke. Jadi dengan adanya perang dagang antara China dan Amerika, tentu saja kan banyak US istilahnya banyak yang nggak ambil produk dari China lah ya. Jadi China ini terpaksa harus memindahkan beberapa hub-nya ke beberapa negara. Nah, jika Indonesia dalam sisi perizinan dan segala macam yang lebih mudah, tentu saja ini akan menguntungkan negara berkembang seperti Indonesia. Seperti itu bro maksudnya. Ya. Oke. Dan mudah-mudahan Omnibus Law ini bisa berdampak juga kepada industri consumer goods. Kalau untuk industri consumer goods, dampak Omnibus Law seperti apa, Bro Edward? Yang seperti saya jawab tadi kan ada 2 poin utama. Tadi di kaitannya sama undang-undang cipta kerja sama simplification dari perizinan gitu. Mungkin apakah tadi terputus ya? Tadi nyambung kok bro, nyambung. Tapi kita langsung review lagi ulang di sini supaya buat teman-teman yang terputus bisa mendengarkan lagi. Iya. Oke, benefitnya saya kira ada 2 poin utama yang undang-undang cipta kerja sama simplification dari
perizinan di level industri ya. Tapi yang saya katakan tadi, tujuan utama dari Omnibus Law kayaknya memang untuk menarik investor asing untuk mau berinvestasi di Indonesia dan melihat Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik. Dan kalau kaitannya dengan perizinan itu kan itu kaitannya tadi di level industri. Tapi kalau simply di level operasional atau di perizinan di level teknis itu kan tidak jauh berbeda. Yes, jadi ini input buat pemerintah lah istilahnya, mudah-mudahan mereka juga bisa mempermudah untuk perizinan secara teknis seperti BPOM dan lain sebagainya. Oke bro, kita kembali lagi ke kekhawatiran industri FMCG. Saat ini banyak orang masih khawatir terkait tentang COVID-19, apakah bisa dihentikan secara cepat, bagaimana proses distribusi vaksin, dan lain sebagainya. Nah saat ini, selain kasus-kasus tersebut, apalagi sih kekhawatiran industri FMCG saat ini yang masih menghantui rekan-rekan sekalian? Walaupun saat ini berbagai sentimen positif, terutama di market ya, yang terus bullish, terus menggeliat. Kira-kira apa, bro? Oke. Mungkin sekali lagi, kalau kita berbicara tentang sentimen negatif atau positif, hubungannya lebih ke iklim investasi, juga investment di area di dunia investasi. Gitu. Yes. Saya bisa melihat sepertinya dengan adanya recovery pathway yang lebih jelas, itu bisa benefit menguntungkan pemain FMCG di level operasional, tapi sebagai emiten publik itu bisa iya dan tidak. Dalam arti begini, iya karena kan ada investor confidence, ada beberapa sentimen positif yang menjadi trigger ini ya, buying gitu. Tapi di waktu yang bersamaan mungkin Bernard juga tahu di saat ekonomi yang mengalami recovery atau baik, justru pilihan-pilihan PT mereka itu cenderung di luar FMCG. Betul, setuju. Ya kan? Karena kan liquidity dan free float di emiten FMCG kan cenderung biasanya agak rendah. Kan? Betul. Dan lebih tidak terlalu fluktuatif seperti emiten properti atau komoditi, banking atau yang lainnya. Ya kan? Betul, betul, setuju. Tapi kalau kembali lagi ke level operasional itu tantangannya banyak ya. Tantangannya banyak karena pertama-tama kaitannya yang kita khawatir, tapi ya kita waspada lah. Yang intinya kita waspada adalah terkait payment ya, manajemen piutang dagang. Oke. Jadi di awal Q2 pada saat COVID mulai kan kita ini ya mendeploy countermeasure dan solution untuk memitigasi resiko adanya gagal bayar atau lewat jatuh tempo gitu. Yeah. Trading channel kita, ke pelanggan-pelanggan kita. Ya. Dan kedua, kita kan di Jakarta kan udah terjadi lockdown 2 kali kan. Betul. Dan menurut saya pribadi, dalam beberapa bulan ke depan, ini ada potensi series of lockdown yang mungkin akan diimplementasikan ulang lagi. Wow. Dan saat terjadinya lockdown itu mobility, food traffic dan trading channel itu terasa gitu loh. There's a major shift di region yang melakukan lockdown itu. Gitu. Oke. Jadi ketakutannya salah satunya juga ada potensi lockdown jika COVID-19 ini meningkat terus, yang akan berpengaruh terhadap distribution channel dan trading channel dari berbagai perusahaan FMCG. Dan juga pertama tadi terkait tentang pembayaran ya, karena banyak pembayaran yang ditakutkan dengan COVID-19 ini bisa terhambat, seperti itu. Iya, ya kita intinya inilah ya, agak defensif dan kita mau make sure cash flow manajemennya kan tetap baik dan sehat. Tapi ternyata memang dengan berjalannya waktu, outlet dan pelanggan-pelanggan kita pun juga cukup prudent. Jadi mereka cenderung
pembeliannya juga memilih-milih gitu. Karena kan mereka juga menjaga cash flow mereka dan mereka cenderung memutarkan Betul. cash flow ke produk-produk yang lebih pasti, lebih fast moving dan menghindari produk-produk baru gitu. Ya. Agree. Ya, tapi yang paling paling ini ya, saya kira di level end consumer dengan adanya lockdown atau himbauan pemerintah untuk stay at home, social distancing itu adalah yang tadi saya katakan mobility dan foot traffic-nya itu. Jadi Oke. di industri FMCG kan sangat mengandalkan yang namanya out of home purchases, gitu. Pembelian di luar rumah. Nah, Yes. dengan foot traffic yang menurun, mobility menurun, itu mempengaruhi out of home purchases gitu. Nah, sedangkan in home purchases kan kebanyakan dilakukan melalui online transaction, melalui Yes. berbagai macam e-commerce platform. Tapi kan secara menyeluruh e-commerce transaction kan memang tidak bisa menggantikan skalanya conventional transaction gitu. Betul. Ya kan? Oke. Ya. Distributionnya. Oke. Nah nih sebelum kita buka pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers, jangan lupa masuk ke Q&A ya. Udah banyak pertanyaan. Jangan lupa tanya ke sini supaya teman-teman dapat hadiah spesial dari Soko Sekuritas. Nah ini pertanyaan terakhir dari kita nih. Ini banyak investor ini antusias jika Konimax ini one day akan ada rencana listing. Nah gimana Bro Edward menanggapi hal ini? Ya benar memang banyak yang nanyain kita ya, ada rencana listing apa enggak, kenapa tidak listing. Mungkin jawaban singkatnya dalam jangka waktu dekat dan menengah kita belum ada rencana untuk listing dulu gitu, belum ada rencana ya karena it's a apa management decision dan ini direction yang kita mau temukan itu dulu gitu. Tapi tentunya at the end of the day pasti akan listing juga, tapi tidak di dalam jangka menengah. Oke. Lalu untuk strategi di tahun 2020 ini dan beberapa tahun ke depan bagaimana nih? Di tengah pandemi COVID-19 ini dari sisi Konimax Group itu sendiri. Oke. Tadi di awal saya mengatakan kan Konimax dikenal sebagai perusahaan farmasi. Ya kan? Betul. Tapi di dalam yang but at the same time kita kan juga diversifikasi dan mengoptimalkan portfolio kita di luar portfolio pharmaceutical products. Yes. Jadi strategi ke depan itu adalah leveling dan mengoptimalkan portfolio di luar pharmaceutical itu. Gitu. Nah itu kan juga termasuk resource planning yang kita butuhkan dan pembangunan SDM dan know-how dan juga fine tuning secara operasional supaya bisa maksimal di situ. Nah, tapi dalam strategi jangka pendek dalam menghadapi krisis ini kan kita harus mempunyai defensive dan offensive measures. Ya kan? Yes. Defensive measures dalam arti kita harus mengerti core strength kita tuh ada di mana. Produk-produk yang menjadi cash cow dan yang menjadi revenue generator utama dan mempunyai market share yang kuat, kita harus mendefend itu, mempertahankan itu, ya kan? Dan ofensif dalam arti kita kan mempunyai range produk yang cukup banyak. Dalam masa-masa seperti ini kita harus pintar memilih dan cermat dalam memilih produk mana yang bisa menjadi unggulan to take advantage of the momentum pada masa-masa sekarang ini gitu. Ya contoh yang seperti saya bilang tadi, hand sanitizer, vitamin, pokoknya produk-produk yang hubungannya dengan kesehatan dan preventif tadi gitu. Yang ketiga adalah saya mengatakan begini sih, di dalam segala situasi kan memang selalu ada opportunity ya, benar tuh. Betul. Even di dalam masa krisis pun perusahaan yang relatif di posisi finansialnya cukup baik kan
uh, bisa menjadi opportunity itu untuk melakukan akuisisi perusahaan, Betul. ya kan? Nah, oleh karena itu, ya saya syukuri juga kita tahun ini dibanding teman-teman kita lainnya di sektor FMCG, kita bisa tumbuh double digit gitu secara growth, Wow. dan kita bisa maintain. Sepertinya ini kan kita punya 2 bulan lagi ya, kita bisa maintain di double digit growth dan bisa maintain di relatively good financial position. Nah, oleh karena itu kan kita bisa ini ya, melihat apa yang ada di pasar dan melakukan akuisisi kalau misalnya opportunity-nya, the opportunity presents gitu. Oke, luar biasa banget. Jadi Konimax ini mencatatkan double digit growth di tahun 2020 ini. Mudah-mudahan sampai akhir lebih lagi dan juga tahun depan bisa mencatatkan growth yang juga lebih tinggi lagi di tahun ini ya, Bro Edward ya. Dan kita sekarang akan berlanjut ke pertanyaan dari Pak Cuantopers. Jangan lupa masukin di Q&A. Nah, ini pertanyaan yang cukup baik dari Randy Sanusi. Bro Edward, dunia FMCG sangatlah dinamis. Bagaimana strategi FMCG company supaya bisa relevan to the market? Apalagi sekarang kaitannya dengan target market millennials dan juga teknologi. Silahkan. Oke. Sekali lagi tadi kalau kita bicara FMCG kategorinya banyak ya, benar. Tapi mungkin kalau in general untuk bisa tetap relevan dan dinamis itu saya kaitkan dengan strategi komunikasi. Oke. Bagaimana kita bisa memformulasikan suatu strategi komunikasi yang bisa dikaitkan dengan momentum sekarang ini. Termasuk juga pilihan-pilihan produk yang mau di display atau di showcase pada masa sekarang ini yang bisa menjadi kebutuhan gitu. Tapi kalau kita berbicara masalah dinamis, saya kira itu bukan hanya di level produk atau strategi komunikasi atau marketing, tapi secara corporate kita harus comfortable dengan adanya uncertainty. Oke. Ya kan, kita harus comfortable dengan adanya uncertainty. Sebagai perusahaan justru adanya peristiwa ini kan justru kita diuji gitu, seberapa adaptable kita terhadap market shift yang begitu cepat seperti ini, dan juga seberapa responsif kita terhadap market shift dan situasi yang sangat volatile seperti ini. Jadi memang harus ada keterbukaan dari perusahaan, akan ada terjadinya disrupsi maupun dari eksternal atau internal. Nah itu tergantung perusahaan melihatnya sebagai hal yang negatif atau positif. Ya kita di Konimax mencoba untuk disruption dari eksternal itu, mencobalah untuk bagaimana bisa menerjemahkan itu sebagai opportunity yang bisa kita grab. Gitu. Oke. Jadi lebih ke arah strategi komunikasi dan bagaimana kita mengatasi disrupsi internal dan eksternal yang ada di Konimax itu sendiri dan industri supaya kedepannya bisa tetap survive di industri ini. Oke, ini ada pertanyaan cukup baik dari beberapa penanya. Yang pertama adalah dari Stefanus JJ. Ini kaitannya dengan Omnibus Law. Nah, strategi Konimax dalam menghadapi Omnibus Law seperti apa? Dengan gempuran brand luar produksi di Indo bisa mengganggu produksi brand lokal. Jadi ini lebih ke takutnya terhadap produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Silakan. Oke. Tadi saya mengatakan bahwa dari Omnibus Law kan memang membuat Indonesia lebih region yang lebih kondusif untuk asing berinvestasi. Tapi tantangan untuk mendapatkan perizinan di level operasional sama teknis kan nggak terlalu jauh berbeda ya, Bernard gitu. Jadi sebenarnya bukan menjadi hambatan. Ya mungkin barrier of entry-nya tetap ada di situ.
barrier of entry-nya tetap Oke. ada di situ. Dan juga kan kalau asing sekarang kan juga bertarungnya dengan brand-brand yang memang sudah cukup mature di lokal sini. Jadi ya nggak mudah untuk Ya. menggoyah brand equity yang sudah terbangun di domestic market ini. Gitu. Oke. Jadi masing-masing di domestik itu udah banyak yang punya brand equity dan juga brand awareness udah cukup kencang di kalangan masyarakat. Jadi kalau misalnya mau berpindah produk, istilahnya jadi lebih susah lagi mereka untuk adaptasi seperti itu, bro ya. Iya, ya, nggak, maksud saya dari Omnibus Law itu tidak semudah itu, ya kan? Karena barrier entry masih ada, brand equity pemain lokal juga udah kuat. Tapi ya dengan ini kita nggak boleh ceroboh juga, gitu. Karena mereka kan perusahaan multinasional yang besar-besar kalau masuk kan juga investasinya besar-besaran. Betul. Ya. Takutnya bisa makan market share dari yang existing player. Tapi tetap optimis ya, bro ya, di tengah seperti Oh ini. iya. Oke. Nah, kemudian ini pertanyaan bagus lagi dari Widi Barista terkait tentang efisiensi. Nah, jadi di kala masa pandemi ini apakah ada efisiensi dilakukan oleh Konimax? Dan strategi efisiensinya seperti apa? Silakan. Oke, Oke. silakan bro. Ya, agak terputus ya tadi. Ya. Kalau segi efisiensi, saya kira ini melihatnya dari aspek ini ya, digital usage-nya. Maksudnya dari hal-hal yang paling sederhana. Contoh misalnya kita misalnya meeting atau koordinasi atau apapun itulah. Dulu misalnya kita mengharuskan untuk bertemu tatap muka, Yes. tapi kan sekarang nggak usah dengan ya adanya social distancing dan segala macam restriction seperti ini kan justru memicu kita untuk membiasakan diri kita untuk bisa melakukan diskusi dan koordinasi secara digital gitu. Betul. Nah, yang kita lakukan di sini juga bukan hanya itu, tapi digital transformation yang kita siapkan dan kita rencanakan untuk dalam waktu jangka pendek dan jangka menengah ini semakin diakselerasi dengan adanya terjadinya ini. Gitu. Baik itu di level back end ya atau di level sales atau front end. Ya. Yes. Oke. Jadi efisiensi tetap dilakukan ya di front maupun di back. Apalagi kali ini sekarang semuanya udah serba online ya. Jadi kedepannya efisiensi akan lebih mudah dilakukan ya karena kita udah terbiasa dengan namanya online saat ini. Betul. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari beberapa penanya, ini banyak pertanyaan, saya pilih yang lumayan bagus nih. Nah, ini nih. Ini pertanyaan cukup bagus dari Lim Hoklai. Ini pertanyaan adalah terkait tentang bagaimana strategi Konimax dalam menghadapi persaingan global yang akan datang. Next target dari Konimax apa? Dan mungkin saya juga mau nambahin pertanyaan, apakah Konimax ini juga bersaing di pasar ekspor? Silahkan bro. Oke. Ya, untuk menjawab benar ya kita bersaing di pasar ekspor dan kita mempunyai beberapa strong foothold di negara-negara ekspor. Kedepannya memang kita berniat untuk increase our presence sama foothold kita di negara-negara fokus market itu. Tapi kalau kita berbicara tentang persaingan global, ini kita tergantung ya. Ini di mana dulu, ya kan? Di domestik apa di ini, dan tergantung apakah ini di sektor makanan, minuman atau di sektor farmasi. Karena di farmasi juga mereka di negara-negara ekspor countries kan mereka juga ada kecenderungan untuk sebagai ini ya proteksionis gitu. Proteksionis. Tapi kalau persaingan global saya kira ini ya ya kita hadapin aja gitu. Ya kita hadapin aja. Karena kita nggak ini ya.
di dunia sekarang susah kalau kita hanya ber apa berpegang pada apa player lokal yang apa pesaing kita di lokal yang mereka lakukan gitu. Jadi approach kita harus memang udah global. Insight kita dan Oke. segala. Oke, jadi standar yang telah diterapkan oleh Konimax ini pun udah standar global. Sehingga ketika mau ekspor pun kita bisa bersaing, istilahnya seperti itu ya, dengan market yang ada di sana. Ya. Dan Tapi tingkat, tadi ada pertanyaan kedua. Tadi kan yes, pertanyaan next target ya. yes, next target. Kalau ya kalau target kita berbicara target secara kualitatif dan kuantitatif gitu. Kalau kuantitatif mohon maaf karena kita kan masih ini ya entitas private gitu. Jadi mungkin tidak Betul. buka secara detail target kuantitatifnya seperti apa. Tapi kalau target kualitatif dan in general itu tentu kita mau menjadi the leading player di sektor di kategori consumer goods yang kita masukin ini. Dan selain kita kan ragam produk cukup banyak ya, dan Yes. masih banyak room for improvement dan potensi-potensi di situ untuk menjadi top 3 player di kategori non pharmaceuticalnya. Nah, di samping itu kan saya juga katakan tadi earlier kalau kita kan mempunyai distribution channel sendiri, distribution company sendiri, Betul. dan kedepannya jumlah distribution company ini kan tidak ini ya, tidak bertambah. Betul. Justru ada malah ada konsolidasi di industri itu. Jadi we intend to fine tune dan strengthen distribution channel kita. Gitu. Oke, jadi strateginya adalah salah satunya adalah memperkuat distribution channel yang dimiliki oleh Konimax dan juga menjadi leading player di marketnya. Oke, Ya, pertanyaan kualitatif selanjutnya. ya. Yes, kualitatif karena kuantitatif belum boleh dibuka karena Yeah. perusahaan tertutup. Jadi kita respect apa dari sisi Konimax lah, Konimax Group. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Henry Kipto. Tadi kan ada bicara tentang diversifikasi. Sektor mana yang Konimax lagi pantau atau target untuk kuatkan di kali ini atau apa? Atau mungkin belum bisa di-share nih terkait sektor yang benar-benar lagi pengen digarap oleh Konimax Group. Oh, oke. Mungkin sebelum pandemik ini bermulai, ya mungkin saya berbicara in general. Sebelum pandemi ini dimulai, memang kita ada semacam plan ya untuk lebih lagi mendiversifikasi grup kita secara horizontal. Gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini terjadi di tahun 2020, saya kira kita mereprioritize investasi atau M&A kita. Oke. Yang dan kita appetite kita lebih kepada target company yang berhubungan dengan manufacturing FMCG. Karena Bernard tahu sendiri di kondisi normal, di kondisi pasar yang baik itu biasanya availability target company untuk di industri FMCG kan nggak terlalu banyak gitu. Makanya justru kesempatan kita kali ini ya kita bersyukur juga di dalam kondisi keuangan dan performance yang baik ini bisa ada konsolidasi di industri ini, gitu. Bisa melakukan akuisisi. Oke, jadi ada target untuk melakukan akuisisi ya di kala market seperti ini karena banyak perusahaan yang istilahnya kurang survive di kala seperti ini. Jadi mudah-mudahan bisa di take over oleh Konimax. Kalau sektornya sendiri boleh disebutkan nggak makanan, obat-obatan atau apa yang untuk strategi take over dari Konimax itu sendiri? Ya. Halo. Ya. Kalau yang ya, halo, silakan. Kalau akuisisi yang berhubungan dengan FMCG manufacturing tentu di kategori manufacturing makanan, beverage maupun pharmaceutical juga. Betul. Intinya
kalau di ini ya, di akuisisi yang dilakukan di industri farmasi itu yang dicari adalah intangible asetnya dan perizinannya, registrasi produknya. Tapi kalau kita melakukan Oke. akuisisi di manufacturing food and beverage atau personal care, itu biasanya yang dicari adalah brand equity-nya. Oke, benar banget sih. Setuju, setuju. Jadi brand equity is something that very important ya di industri FMCG ya. Betul. Oke. Nah, hari ini udah terjawab semua ya pertanyaan dari teman-teman sekalian terkait Konimax Group dan juga terkait tentang industri FMCG di Indonesia. Bagaimana pengaruh terhadap COVID, Joe Biden maupun terhadap Omnibus Law telah kita bahas semua bersama CSO dari Konimax Group yaitu Edward Joseph. Nah, Bro Edward, sebelum acara ini tutup, mungkin ada closing statement terhadap para cuan troopers terkait tentang industri FMCG maupun tentang market IHSG nih, biar teman-teman pada bangun juga di tempat ini. Dari saya sih nggak ada sih specifically closing statement atau apapun, cuman ya kita sebagai ini ya pelaku usaha di industri consumer healthcare, consumer goods kan juga ikut menghimbau untuk protokol kesehatan tetap dijalankan dengan baik dan teratur lah. Oke. Jadi intinya buat teman-teman semua, walaupun beraktivitas normal untuk mendukung ekonomi, tapi protokol kesehatan harus tetap dijaga supaya bisa protek diri kita sendiri dan keluarga kita yang ada serumah sama kita. Seperti itu ya, Bro ya? Betul. Sama ini apa namanya? Jangan lupa ini grab opportunity di keadaan seperti sekarang kan banyak discounted asset. Yes. Walaupun sekarang di equity market kan nggak lumayan bullish nih. Banyak sentimen positif bisa di level 5.700 ya kan. Tapi Yes. tetap ya. Ya, mudah-mudahan ya. Yang penting teman-teman tetap terus pantau market, belajar, dan sektor FMCG merupakan satu sektor yang paling defensif saat ini. Bahkan banyak yang belum gerak nih. Nah, mungkin ada pandangan nggak, Bro? Seperti Unilever, ICBP, INDF, atau nggak boleh bikin komen nih? Ya nggak apa-apa ya. Saya sendiri kan sebagai investor kan di pasar modal, baik di domestik atau offshore market, tapi jujur saya sebagai player di sektor ini pun saya kurang hobi gitu untuk trading emiten FMCG. Oh iya. Walau nanti kalau udah Konimax TBK baru hobi ya, karena udah tahu perusahaannya seperti apa dan tentunya akan dibikin sesuatu yang berbeda ya, Bro ya. Misalnya one day nanti ada IPO, jadi udah tahu market Indonesia seperti apa, orang-orang sukanya seperti apa, contoh seperti apa. Jadi tunggu aja, mungkin kedepannya puluhan tahun atau berapa tahun kemudian kita nggak tahu. Yang penting kita support terus Konimax. Jangan lupa pakai produknya dari Konimax ya untuk mendukung brand equity dan juga brand awareness dari Konimax itu sendiri. Sekali lagi thank you Edward buat waktunya. Terima kasih Bernard ya. Ya, thank you buat seratusan penonton yang masih stay sampai sekarang. Thank you buat nonton bareng kita semua. Dan see you semuanya. Bye.